Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Kairon mengomentari pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan sejumlah pimpinan MPR guna membahas amandemen Undang-Undang 1945. Ini kan penyempurnaan yang terbatas, jadi tidak sampai kepada perpanjangan masa jabatan presiden. Saya pikir udah cukup, saya cukup 2 kali 5 tahun ya. Tidak ada urgensinya, belum ada pemikiran untuk sampai sejauh itu. Memang biasanya ada asap karena ada api kan. Oke. Yang pertama misalnya adalah salah satu usulan yang banyak dibicarakan itu oleh Pak Bambang Susatyo sendiri di tahun 2019 yang lalu. Saya ingat banyak berita bisa dilacak gitu bagaimana Pak Bambang Susatyo sangat antusias itu, melanjut dengan beberapa tokoh politik, ketua parpol yang juga menyatakan hal yang sama. Bahwa belakangan MPR memperkuat kembali kajian-kajian soal amandemen Undang-Undang Dasar. Okay. Jadi kita bertanya begini, kan saat ini berdasarkan UUD 45 ya, itu jabatan dibatasi 2 kali, ya, jabatan presiden dibatasi 2 kali. Anda setuju nggak kalau itu diubah? 74% bilang nggak usah diubah. Tapi ketika kemudian pertanyaannya diubah menjadi pertanyaan lanjutannya adalah kalau Presiden Jokowi maju lagi tahun 2024, itu kan sebetulnya artinya ya. Tapi ketika ditanya itu kepada publik, 54% saja itu artinya kalau tadi 74% firm bilang jangan diubah yang 2 kali itu. Herman Kairon menilai ada upaya untuk membahas perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan masih adanya pandemi. Pilkada tidak boleh diadakan pada tahun 2022 dan 2023 diserentakkan tahun dengan Pilpres 2024, tulisnya dikutip Vin dari akun Twitternya. Dia menilai nanti akan adanya upaya perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 dengan peran semua pihak termasuk lembaga survei. Sekarang mulai dimainkan Pilpres diundur ke 2027. Akal-akalnya banyak. Dan saat ini bola mulai ditendang ke MPR, mungkin ada operasi ke partai-partai dan lembaga survei main tugasnya. Sebelumnya Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua MPR RI, Bambang Susatyo atau Bangsot, dan para wakil MPR guna membahas wacana amandemen Undang-Undang 1945. Namun menurut Bangsot, Jokowi khawatir apabila amandemen akan melebar, termasuk mendorong perubahan masa jabatan presiden. Kekhawatiran itu justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan apa amandemen Undang-Undang NKRI 1945 tidak berpotensi membuka kotak Pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodisasi presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode, kata Bangsot dalam keterangannya. Saya tegaskan kepada Presiden Joko Widodo, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 Undang-Undang NRI 1945, sangat redit dan kecil kemungkinan menjadi melebar. Lanjutnya, kemunculan wacana Pilpres di 2027 membuat aktivis digeram. Salah satunya Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem, Iwan Sumule. Baginya, penundaan Pilpres 2027 sama saja mewacanakan agar Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatannya hingga melebihi masa jabatan di tahun 2024. Dengan kata lain, wacana ini sama saja menunjukkan negara memang sedang sakit dalam pikirannya, sebab selalu melanggar konstitusi yang seharusnya menyehatkan dan memakmurkan rakyat. Bagaimana rakyat mau sehat jika negara sakit? Aturan dan konstitusi yang buat sehat dan makmur tak dijalankan secara baik dan sepenuhnya. Tutur Iwan Sumule saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL. Iwan Sumule lantas mengurangi sejumlah kebijakan yang sakit selama ini. Salah satunya penerbitan Perpu 1/2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang 2/2020 tentang Corona, di mana pengelolaan keuangan negara menjadi tidak terevaluasi dan pejabat yang mengelola mendapat kekebalan. Buntutnya, ribuan triliun rupiah yang digelontorkan untuk mengatasi pandemi dalam setahun lebih ini menjadi efektif. COVID-19 masih tinggi sementara rakyat juga masih dalam hidup yang susah. Jadi tidak hanya negara yang sedang sakit, pemimpin negara pun sakit. Konstitusi dilanggar. Begitu tutupnya.
Perubahan skema pemilu DPR, DPD, dan Presiden yang semestinya dilakukan pada 2024 ditunda ke 2027, sempat beredar di media sosial. Namun demikian, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Sian Mustafa membantah kabar itu. Enggak ada, pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024. Begitulah katanya. Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ilham Saputra meluruskan bahwa yang beredar sebenarnya adalah wacana pemilu 2024 diundur ke tahun 2027. Dalam wacana ini, yang diundur adalah gelar pilkada serentak, adapun pilpres dan pileg tetap digelar tahun 2024. Itu menurut yang saya dengan pada wacana revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada lanjut dia.